Fenomena hipnotis. Apa saja sih yang bisa dimunculkan ketika seseorang ini dalam kondisi terhipnotis? Yuk kita bahas pada video kali ini agar teman-teman nanti bisa mendapatkan gambaran yang lebih tepat. Beberapa fenomena yang lazim atau umum dialami ketika seseorang mengalami kondisi hipnosis atau terhipnotis. Oke, apa saja? Kita mulai bahas pelan-pelan. Yang pertama adalah terjadinya yang namanya hypnotic revivification, yaitu terjadinya kembali pengulangan sugesti yang pernah dialami. Semisal ini digunakan juga untuk penanganan masalah fobia, untuk masalah trauma, dan juga stress management, serta bisa digunakan juga untuk hipnosport, ya, khususnya buat para atlet agar menghindari kebiasaan buruk atau bahkan menghilangkan kebiasaan buruk, dan juga mempunyai persepsi yang baru tentang latihan yang tepat, dan juga menghindari yang namanya overtraining, begitu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah terjadinya namanya anchoring atau adanya post sugesti. Nah, di sini seseorang yang terhipnotis ini bisa mengalami fenomena terjadinya trigger atau pemicu jika diaktifkan. Contoh kecilnya ketika dilakukan anchoring atau post sugesti ini kepada seseorang, semisal jika kamu melihat teman-teman kamu merokok, otomatis kamu menarik nafas dengan sangat rileks dan membuat kamu lebih nyaman dan lebih nyaman lagi, sehingga keinginan merokok digantikan dengan perasaan puas dan nyaman. Nah, fobia itu juga termasuk anchor atau jangkar yang kuat, ya. Fobia itu juga termasuk salah satu fenomena anchoring atau post sugesti. Yang ketiga terjadinya distorsi waktu. Nah, waktu di sini di dalam persepsi orang yang terhipnotis atau terhipnosis ini bisa menjadi jauh lebih cepat atau bahkan lebih lambat. Nah, umumnya ini juga terjadi secara alami saat teman-teman nih dalam melakukan perjalanan ke tempat yang baru. Biasanya ini waktunya cenderung lebih cepat, tetapi saat Anda pulang dari perjalanan terasa lebih lambat padahal jaraknya sama. Ini dinamakan distorsi waktu. Fenomena yang keempat terjadinya namanya katalepsi, yaitu terjadinya otot-otot itu menjadi kaku dan keras. Nah, Anda sering memperhatikan beberapa para penghipnotis ini mendemonstrasikan untuk hiburan, menjadi kaku, tidak bisa bergerak. Di dalam dunia medis bisa digunakan juga untuk membantu mengobati pasien agar kaku, ya, dalam pengobatannya nanti tidak banyak bergerak. Bahkan beberapa praktisi bela diri ini menggunakan katalepsi, misalkan untuk menjadikan ototnya jadi lebih keras, lebih kaku, atau demo-demo yang lain. Kalau Anda perhatikan di sana, Anda bisa melihat ada tes kekebalan terhadap pukulan, ini juga menggunakan teknik katalepsi. Yang kelima terjadinya pemecahan kesadaran atau disosiasi. Nah, ini biasanya digunakan untuk terapi, misalkan anak mengalami ketakutan. Nah, bisa dilakukan pemecahan kesadaran. Yang rasa takut itu bisa diimajinasikan sebagai sesuatu bentuk monster begitu, sedangkan diri sang anak ini adalah sebagai seorang superhero, pahlawan, misalkan Superman yang melawan kejahatan. Nah, di sini terjadi pemecahan kesadaran, ya. Teknik ini sangat ampuh juga ketika digunakan untuk melakukan proses hipnoterapi terhadap anak ataupun orang dewasa. Yang keenam memunculkan yang namanya anestesia dan juga analgesia. Analgesia itu mengurangi rasa sakit, sedangkan kalau anestesia ini menghilangkan rasa sakit. Oke, ini sangat bermanfaat sekali misalkan untuk membantu pasien mau pasca operasi mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa manfaatnya. Dan beberapa ini juga bisa dilakukan untuk hiburan, semisal melakukan anestesi lokal, misalkan dicubit tidak sakit, atau beberapa praktisi melakukan dengan jarum akupuntur, itu ditusuk, ya, kulitnya tidak merasakan sakit. Oke, kita lanjutkan yang ketujuh. Terjadinya yang namanya halusinasi positif atau negatif. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang klien ini diberikan sugesti menjadi melihat
dari sesuatu yang sebenarnya tidak ada, mendengar dari sesuatunya yang memang tidak ada menjadi ada. Ini disebut dengan halusinasi positif. Dan sebaliknya bisa juga terjadi yang namanya halusinasi negatif, yang ada menjadi tidak ada, yang aslinya terdengar menjadi tidak terdengar. Nah, itulah beberapa fenomena yang dialami ketika orang terhipnosis. Sebenarnya masih banyak sekali fenomena yang lain, semisal terjadinya regression dan juga egregression, perubahan identitas, ya, jati diri terhadap seseorang, kemudian terjadinya namanya hipermesia, yaitu ingatan klien ini menjadi luar biasa, mengingat kejadian-kejadian yang sudah terlupakan, atau terjadinya hiperestesia, yaitu klien ya inderanya itu menjadi sangat peka, entah itu di penglihatan atau di pendengaran atau juga di kinestetik atau perasaannya. Serta terjadi yang namanya ideomotor response. Misal ketika Anda melihat seorang penghipnotis ini memberikan kode atau bertanya jawab dengan kliennya, coba kalau Anda paham, gerakkan jari Anda dan lain sebagainya. Banyak sekali fenomenanya. Nah, itulah beberapa yang saya berikan kepada Anda agar Anda lebih mengerti, mendapat wawasan yang tepat, ya, tidak menduga-duga, tidak mengira-ngira. Oke, demikian, semoga bermanfaat buat Anda yang ingin tergabung di kelas privat saya, atau buat Anda yang ingin membeli e-book saya, e-book Kitab Mahir Hipnotis, silahkan Anda hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat, see you next time, bye bye.